Basura macetnya luar biasa. Basura ini memang macetnya itu tidak separah TBC Matupang maupun Dan Mogot. Yes, gue akui. Tapi Basura ini ya macetnya ngehe juga. Kalau kita ngomongin macetnya Basura nih ya, Basura ini merupakan jalan Basuki Rahmat. Kalau tol Basura ya itu jalan Basura lah kurang lebih. Macetnya ini dimulai dari Kampung Melayu. Jadi kan ada flavor Kampung Melayu tuh yang arah ke Buaran. Nah itu udah mulai macet tuh di situ. Nah begitu masuk ke underpass yang menuju Basura, macetnya makin jos gandos. Apalagi begitu keluar dari underpassnya itu kan ada orang yang mau masuk ke Basura, ada orang Basura yang mau keluar masuk. Basura itu kan ada apartemennya gede loh. Basura itu mungkin bisa dibilang apartemennya ya mungkin jumlah unitnya di bawah kaca tapi gede juga lah, lebar juga itu, ramai juga. Jadi kan traffic keluar masuk penghuninya itu tinggi juga. Sebenarnya macet Basura ini selain karena ada traffic keluar masuk dari Basura nih yang tinggi itu, tapi juga ada masalah dari penyempitan jalan. Nah penyempitan jalannya ini ada yang jalannya menyempit dan ada juga yang menyempitnya itu gara-gara penjual mainan tuh. Ya di Basura itu kan ada pasarnya, pasar Gembrong. Pasar Gembrong itu merupakan pasar yang jual mainan. Nah masalahnya ini penjual mainan itu sedikit makan jalan, sedikit aja sih nggak banyak. Tapi masalahnya yang mau beli mainan itu parkirnya ngambil jalan juga. Jadi kurang lebih 1,5 ruas jalan itu diambil buat orang yang beraktivitas mau beli mainan dan jual mainan tuh. Itu masalahnya. Dan di Gembrong ini juga di Perumpung nih ya, itu banyak namanya odong-odong di sana. Nah odong-odong ini kan kalau jalan agak lambat, jadi ngebuat trafficnya agak tersendat lah. Ya pasar Gembrong itu kan identik dengan mainan dan juga karpet panda ya. Jadi kalau kita lewat Basura tuh udah pasti kok banyak karpet panda nih. Apakah ini agen-agen mau cetung apa agennya si Jinping itu? Kenapa mempromosikan panda? Kenapa enggak karpet Garuda apa karpet Komodo gitu? Nah setelah dari pasar Gembrong tuh ya, itu kan ada pilihan. Kalau belok kiri ke SMA 53, kalau lurus ke Duren Sawit. Nah buat lu yang milih jalan lurus ke Duren Sawit, itu jalannya bakal menyempit, sisa 2 jalur doang tuh. Ya di situ bakal macet sampai McD lah. Begitu kelar McD sih bisa gue bilang ya cukup lancar sih. Nah yang tadi kita omongin itu merupakan arah dari Kuningan menuju ke Basura, menuju ke Bekasi. Nah tapi kalau pagi sebenarnya yang berangkat kerja tuh dari Basura menuju Satrio itu menurut gue lebih parah dibanding jam pulang kerja. Karena kalau jam berangkat kerja nih ya macetnya itu dari Duren Sawit sampai ke Lote tau gak lo? Bener, sampai ke Satrio. Gila, macet banget. Dan yang paling kesel itu macetnya kalau gue nih ya, titik yang paling gue sebel itu titik di Smabel, titik di flyover Gudang Peluru. Nah itu gue paling sebel tuh. Satu lagi tuh titik yang paling gue benci adalah persimpangan flyover Kasablanka. Yang Kasablanka melancar. Yang mau ke Kuningannya itu. Itu jos gandos banget itu. Jadi Basura ini yes macet, tapi apakah parah separah TBC Matupang dan Mogot? Ya jawabannya pasti enggak sih, karena ini macetnya macet yang jadi macet bangetnya kalau ada galian aja. Tapi kalau lagi nggak ada apa-apa, sebenarnya ya macetnya bikin kesel aja, tapi nggak bikin sakit badan dan sakit mental gitu. Dan satu lagi nih ya, Basura itu bakal macet bangetnya kalau lagi ada tawuran. Dia daerah Basura ini merupakan arena tawuran yang cukup legendaris. Selain Dewi Sartika ada juga di Basura tuh. Ya entah kenapa memang banyak pengangguran kampret ini doyan banget tawuran gitu ya. Mungkin memang ada barang mau masuk gitu. Coba komen di mana lagi di Jabodetabek ini kemacetan yang iblis-iblis. Nah, komen tuh nanti gue cobain biar tahu.